Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Rizky Nugraha dari kelas 2 ya 24 dengan NPM 504238181. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma penjadwalan round robin pada tugas mata kuliah sistem operasi. Kenapa penjadwalan proses itu penting? Pada sistem multitasking butuh yang namanya pengelolaan proses, karena CPU tidak bisa menangani semua proses sekaligus. Maka dari itu, penjadwalan mengatur giliran proses menggunakan CPU. Pada topik ini saya akan membahas tentang pengertian round robin, contoh atau cara kerja round robin, kelebihan dan kekurangan round robin, dan kesimpulan. Pertama-tama kita mulai dari pengertian round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan yang menggunakan prinsip antrian dan bekerja secara bergiliran. Setiap proses diberi jatah waktu yang sama, yang kita sebut dengan time quantum. Jika waktu itu habis, tapi proses belum selesai, maka proses tersebut akan dipindahkan ke belakang antrian dan menunggu giliran berikutnya. Di sini kita ada contoh proses dari P1 hingga P4 dengan quantum time 5. Di sini kita akan mencari yang namanya waktu tunggu dan TAT atau turnaround time. Pertama kita masuk ke P1 untuk di detik ke 0, P2 untuk di detik ketiga, P3 di detik ke-5, dan P4 di detik ke-8. P1 masuk di detik ke 0, berlangsung selama 4 detik sesuai dengan lama proses, dan selesai pada di detik ke-4. Kemudian P2 masuk pada detik ke-4, berlangsung selama 5 detik sesuai dengan lama proses pada tabel, dan berakhir di detik ke-9. Kemudian P3 masuk menggantikan P2 pada detik ke-9 dan berlangsung selama 5 detik. Karena lama proses 7 dan quantum time 5, maka kita pakai quantum time dulu, yaitu 5, dan sisa detik pada P3 yaitu 2. Kemudian P4 masuk menggantikan P3 dan berlangsung selama 4 detik dan berakhir di detik ke-18 untuk P4. Dan P3 masuk lagi karena masih ada sisa 2 detik, maka kita lanjutkan untuk P3. Prosesnya berlangsung selama 2 detik dan berakhir di detik 20. Rumus yang kita gunakan untuk waktu tunggu yaitu waktu selesai yang kita beri tanda panah untuk P1 dikurang lama proses yang ada di tabel untuk P1 dan dikurang waktu masuk P1, dan hasil yang kita dapatkan untuk waktu tunggu P1 yaitu 0. Dan untuk P2 yaitu waktu selesainya di detik ke-9. Kita yang beri warna merah di angka atau ada kotak berwarna hitam. Dikurang lama proses P2, dikurang waktu masuk P2, dan seterusnya hingga P4. Jika sudah selesai semua kita hitung, maka kita jumlahkan untuk hasilnya, dikurang dibagi dengan quantum time yaitu 5, dan hasil yang kita dapatkan untuk waktu tunggu yaitu 3. Kemudian ada TAT. Rumus yang kita gunakan adalah waktu tunggu ditambah lama proses. Untuk P1 waktu tunggunya yang tadi kita hitung untuk di waktu tunggu yaitu 0 ditambah lama proses P1 yaitu 4, dan hasil yang kita dapatkan 4, dan seterusnya.
Jika sudah semua kita hitung, hasilnya kita jumlahkan dan dibagi 5, yaitu quantum time. Dan hasil yang kita dapatkan untuk TAT yaitu 7. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan round robin. Kelebihan yang pertama, adil, karena setiap proses pada round robin diberikan jangka waktu yang sama dan responsif terhadap proses yang kecil. Cocok untuk sistem real time ringan. Kekurangan yang pertama yaitu banyak context switch, yaitu proses menyimpan status satu program dan memuat status program lain. Yang kedua, sensitif terhadap ukuran time quantum. Jika ukuran time quantum kecil, maka yang terjadi seperti kekurangan yang pertama, banyak context switch yang menyebabkan overhead pada sistem. Yang kedua, jika ukuran time quantum besar, maka seperti FCFS yang datang pertama bakal dilayani. Itu udah merusak kelebihan dari round robin, yaitu adil. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada video kali ini, round robin adalah algoritma penjadwalan proses yang menggunakan sistem giliran dengan jatah waktu yang tetap atau kita sebut time quantum. Cocok untuk sistem multitasking dan time sharing karena setiap proses mendapatkan kesempatan yang adil untuk menggunakan CPU. Sangat responsif terhadap proses pendek, sehingga sering digunakan dalam sistem interaktif. Efisiensi algoritma ini sangat bergantung pada pemilihan ukuran time quantum. Jika terlalu kecil, maka yang terjadi terlalu banyak context switch. Jika terlalu besar, terasa seperti FCFS. Proses kecil bisa terlambat. Secara umum, round robin memberikan keseimbangan antara keadilan dan responsivitas, meskipun tidak selalu optimal dalam efisiensi CPU. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa.